duduk baselo merunduk jama capek mereti. Awak kini merenungkan. Nah, biarlah nak nampak wajah suara kali terdengar kan. Ibu-ibu, mari kita sama-sama merenungkan. Renungkan diri kita masing-masing. Mulai dari awal kita balik sampai detik kini. Apa saja yang kita lakukan di masa kita anak-anak, di masa kita remaja, di masa kita dewasa, di masa kita sebagai istri dan sebagai ibu. Apakah kita telah banyak mengenal Allah? Itu harus ibu renungkan. Tolonglah tanah apa yang mereti. Itu tidak merenung tuh. Si Marjan memenung ya. Renungkan, caliak diri kita masing-masing. Apa yang lah kita perbuat? Allah ko salamu ko kita kenal je Allah. Lai kita lakukan apa yang disarankan Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Renungkan. Begitu banyaknya dosa yang awak perbuat, banyak. Sementara awak masih santai, masih lalai, masih merasa tidak berdosa, masih merasa tidak ada melakukan kesalahan-kesalahan. Padahal nauzubillah, setiap detik malaikat mencatat dosa-dosa kita. Dan tanpa disadari, waktu demi waktu telah menghantarkan kita pada usia senja. Kinilah sisa-sisa umur wak kini bu, sisa-sisa umur. Entah kailo wak akhirnya entah indah, itu tergantung dari usaha kita bu dan bimbingan Allah. Jadi mulailah ibu resapi, ya Allah assalamualaikum dan yo jadi hamba yang tidak peduli dengan panggilan Engkau, dengan perbaikan diri. Padahal hado panggilan Engkau, bersegeralah memperbaiki diri, bersegeralah meraih ampunanku kece Allah sebelum hari itu tiba. Dan hari itu pasti datang menimpa setiap jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sadonyo akan mati bu. Karena itu. Jadi mulailah dari detik kini ibu perbaiki terus. Terutama sekali hubungan ibu dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Mana yang bisa kita perbaiki, perbaiki bu. Hubungan dengan Allah itu mana yang bisa mampu bu. Kalau tidak bisa kita melakukan tahajud rutin, pokoknya lakukan semampu ibu. Allah tidak pernah menuntut melebihi dari luar kemampuan kita. Jago 5 waktu ibu. Kita hidup di zaman huru hara. Jadi renungkan diri ibu, caliak diri ibu, caliak catatan ibu. Ba'a assalamualaikum. Apakah kita banyak melakukan kezaliman ataukah kita telah mulai memperbaiki diri? Dan itu hanya kita masing-masing yang bisa mengenal. Dan ba'a sholat gitu bu. Sholat tuh yang pertama kali harus ibu perbaiki. Karena sholat tadi itulah yang pertama kali ditanya oleh malaikat Allah. Indak ditanya nan lain-lain dulu. Apa pangke ibu, apa gelar ibu, barahar atau ibu, barahana ibu. Indak itu nan ditanya dulu. Sholat, ba'a sholat itu. Sebelum kita ditanya oleh malaikat maut bu, tanya dulu diri awak bu. Tanya sendiri, ba'a sholat ya Allah. Dari dulu sampai kini masih model-model itu juga baru ya Allah. Padahal sabantale dan kan menghadap Engkau. Tolong perbaiki ya Allah. Merintihlah ibu di hadapan Allah. Minta bimbingan karena Allah menunjuki orang-orang yang dikehendakinya dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang tidak dikehendakinya. Dan orang yang tidak diberi petunjuk itu bu siapa? Orang yang fasik. Apa fasik bu? Apa fasik? Fasik itu dia tahu itu kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Lah tahu tuh benar, taunya sholat tuh wajib, taunya keutamaan menjaga sholat tuh tahu, tapi tetap tidak dijalankannya. Itulah orang yang fasik.
Tadinya Bu, kulit kita masih kencang, tenaga kita masih kuat, lutut tago, sadonyo, mato tarak, talingo barasyah. Tapi kini Bu, sedikit-sedikit hanya kurangi di Allah. Iya nak Bu, berkurang tak di diri awak? Tadinya rambut awak ikal mayang, hitam rancak tegerai. Tapi kini bah warnanya Bu, lah bah campur. Itu adalah peringatan dari malaikat maut. Itu aba-aba dari malaikat maut itu Bu. Sabantalai tidak lama waktu engkau lalu. Setiap hari barangkali kuburan memanggil awak Bu. Barangkali dalam satu hari kuburan memanggil kita 5 kali dalam sehari. Kuburan awak hanya yang bawa, hei Maidanila binti Agus Salim, ini bawa. Setiap 5 waktu sholat tuaknya panggil di kuburan wak taruh itu. Pasti wak akan masuk situ kan? Itu yang harus ibu sadari. Ibu renungkan. Nah kini silakan ibu lasaki lutui, silakan nak menuju balik dah ibu renungkan, ibu perbaiki, ibu pasang tekad ibu. Nah, jadi nanti kita akan bersuara seperti itu Bu. Di dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang lain mengamalkan Al-Kahfi ibu? Al-Kahfi itu tolong ibu amalkan setiap hari malam Jumat atau hari Jumat. Ya. Apa kegunaan Al-Kahfi tadi Bu? Nah, Al-Kahfi tadi Bu, hamba yang membaca Al-Kahfi di sore hari Kamis, malam Jumat, setelah maghrib itu Bu, setelah masuk Jumat, ibu baca Al-Kahfi atau hari Jumatnya. Tapi tamat ya Bu, Allah menjamin keselamatan hamba tersebut, termasuk rezekinya dijamin oleh Allah dari Jumat ke Jumat. Ibu terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala kedengkian, kebencian, musibah, kepahitan hidup, terhindar ibu dari situ. Meskipun ibu diuji dengan berbagai kesulitan, tapi hati ibu tenang, jauh dari kegundahan, jauh dari kegalauan. Itu khasiat membaca Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Jadi tolonglah ibu biasakan membaca Al-Kahfi, karena jaminannya dari Allah, bukan dari siapapun Bu. Indah dari Pak Camat, indah dari Pak Bupati, indah dari Presiden, jaminan hidup waduh Bu, dari Allah. Nah ikut di dalam surah Al-Kahfi. Tolong yang membaca surah Al-Kahfi itu setiap baca Al-Quran dibaca artinya ibu-ibu ya, biar ibu paham apa kandungan di dalam Al-Kahfi. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Apa yang diterangkan Allah Bu? Wa wudi'al kitabu, dan diletakkan kitab catatan amal, dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Nampak di kita Bu, orang-orang yang berdosa ketakutan mencari kitabnya, apa yang tertulis di dalamnya. Nah, dan mereka berkata, kok kecil orang yang berdosa Bu? Dan mereka berkata, betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Itulah ucapan penyesalan tuh Bu. Betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Nah, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya.
Indah ado yang tertinggal dulu, yang kecil atau yang besar tercatat sadonyo. Itu mangkonyo di awal kita mulai tadi, ambo meminta ibu-ibu renungkan. Mulai ibu dari akhir balik sampai saat kini itu tercatat sadonyo apapun yang telah ibu lakukan. Nah, tercatat semuanya dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang jua pun. Ada ndak ketakutan ibu mendangaiku? Takut ya Pak? Dosa ada yang kita sadari, ada yang kita ndak sadar. Kita menganggap kita ndak berdosa dulu. Itu masa itu kadosa loh. Di manusia remeh, sepele, tapi di Allah tidak. Contohnya lisan. Awak mengecek kecewa bagarah. Dia cari lah bantu jilbab oleh bangunah. Dah sendiri bantu dah. Itu contoh. Bah kira-kira hati Maimunah mendengar bahasa seperti itu. Sakit kan? Itulah tertulis dosa. Awak menganggap itu tidak berdosa, tapi di Allah itu dosa. Akan lebih baik awak menyampaikan dengan bahasa Dinda kepeloan sekentet. Aku baru pas. Oke. Baras hati. Sanang kan? Tulisan. Hati-hati. Tolong kamu ngecek tadi Bu, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ndak ada nan baik nan kadikecek, tidak usah mengecek, tidak usah mengecek Bu. Kalau ndak kailok keluar dari mulut aku jangan mengecek Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang perlu ibu ingat, ibu kalau dalam amarah, dalam emosi, jangan keluar kata-kata. Diam. Dalam amarah tadi diam. Karena orang kalau amarah, apa yang keluar dari mulutnya Bu? Jeleh buruk, sumpah serapah, carui-carui muka. Itu kalau orang amarah. Diam awak dulu. Nah, diam. Lah tenang hati awak, baru awak sampaikan. Umpama ada masalah. Ambo ada masalah je siu. Nah, ndak berkali-kali dicontohkan Bu ya. Kan ndak kan kata awak sadanya ya. Misalnya ambo ada masalah je siu. Emosi ya, sakit hati benar di sini. Dalam berang tadi mau cari siu. Kira-kira kata orang kekeluan ke siu. Pasti padih siu mendengarnya kan. Jadi kalau tidak bisa wak mengontrol kata-kata wak tadi keluar Bu, itu bahaya kata-kata itu Bu. Lisan kok yang mengantarkan seorang hamba ke surga Allah, dan lisan pula yang mengantarkan kita ke neraka Allah. Gugur seluruh amalan kalau lisan tidak dijaga. Oh banyak ibu ahli solat kok segala macam mengaji baca Al-Quran itu puasa, haji Bu ke Makkah umrah, gugur seluruh pahala itu karena lisan menyakiti sesama. Jadi kok berang aku kasih yuk, kamu tanangan diri guru, tanangan diri. Astagfirullah, tuh hamba yo hina ya Allah. Calik diri aku, awak kok hina Bu. Di dalam surah As-Sajdah Bu baca itu. Dari awaknya jadikan dia Allah segumpal daging, dari setetes air yang hina. Allah nak mengecek setetes air yang hina. Itu apa awak kesombong di situ Bu? Apa banggakan di situ? Nyok kata yuk orang sakit hati, langsung disarang orang. Kecek kau yuk. Dak kau cari-cari mengecek mah. Kurang ajar kau mah, iko kau mah. Diredam dulu kemarahan kita tadi. Baru didatangi si yuk tadi ingin buat klarifikasi pula. Yuk, jangan ada sangko prasangko si yuk jambo yuk. Ayo kejadiannya bantu iko. Kini yulah sama kilaf gitu yuk. Agi maaf abodi. Ma yang lebih bijak Bu. Mana lebih bijak wak di tengah amarah mengecek buat diamkan dulu. Diamkan, itu tuntunan Rasulullah Bu. Kita umat Rasulullah. Ya umat Rasulullah Ibu. Ikuti tuntunan Rasulullah. Setiap hari Jumat kita berselawat bersama-sama. Tapi tidak juga mampu memperbaiki, mengendalikan hawa nafsu. Kira?
tolong sebentar deh, tolong dikendalikan ke depannya seperti apa, karena keuntungannya untuk awak masing-masing Bu. Untuk awak masing-masing. Kalau ibu ingin seperti itu juga taruh, ibu yang akan merugi. Terus ceklah yang perlu diingat Bu, di saat kita sudah menganggap atau telah mengikrarkan diri kita di hadapan Allah, kalau kita hijrah, anak hijrah Bu, berpindah. Jadi biasa awak hidup di jahiliyah, di kebodohan, basi pakak, basi mada, bacaka, menyarang segala macam, kan kebodohan Bu. Solat tak tentu solat, mengaji tak tentu mengaji, kebaikan tak tentu kebaikan, ceklah do sabuah saja sawah juga matang. Sudah itu kita ikrarkan, kita memperbaiki diri, kita ingin menjadi hamba Allah. Nah, syarat berhasilnya hijrah apa Bu? Jangan balik awak ke tempat lampu balik. Jangan bergaul awak jo orang-orang yang menyesatkan awak balik. Bergaullah awak jo orang yang mengingatkan kepada kebaikan. Kalau awak ingin husnul khotimah, tinggalkan orang jahiliyah tadi, tinggalkan orang-orang bodoh tadi, tinggalkan orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tinggalkan orang itu. Itu perintah siapa itu Bu? Allah yang merintahkan tuh. Pilih kawan kece Allah. Rasulullah pun seperti itu, pilih kawan. Jangan berkawan jurang yang akan mencelakakan awak. Jangan berkawan jurang yang memancing emosi awak. Kalaulah bisa meredam emosi awak, itu hebat. Bahkan bisa menarik orang itu pada kebaikan. Itu luar biasa. Jadi andaikan masuk awak ke lokasi itu balik ibu-ibu, bisa awak memberikan warna baru, bisa memberikan pencerahan, bisa menjadi contoh teladan. Anda itu loh awak buat balik ibu. Nah, jadi gini, segala sesuatunya bergantung kepada ibu masing-masing. Tugas kita sebagai sesama muslimah menyampaikan segala macam kebenaran. Mau diikuti atau tidak diikuti, itu berpulang kepada diri kita masing-masing, dan nanti kita akan menerima catatan amal kegiatan kita, perbuatan, ucapan, tingkah laku, kita akan membacanya surang dan akan menerima konsekuensinya. Nah Bu, jadi renungkan, kesempatan masih ada. Jangan dibiasakan dia mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan Bu. Hati yang bersih. Kau ibarat cewek Bu. Awak tahu enggak dia isi hati orang Bu? Enggak tahu isi hati orang Bu. Entah bah orang itu tidak tahu awak. Tetapi dalam Islam Allah mengajarkan kepada kita. Kita bisa tahu orang. Islam bisa tahu orang. Baca rohnya, Allah mencerminkan isi hati orang tersebut melalui lisannya. Jadi dari kece orang tua, dari tutur katanya, dari bahasanya, itu bisa awak tahu hati. Itu Allah mengecek ke Rasulullah Nabi. Ingin mengetahui karakter orang, saya lihat bahasanya. Kalau kasar bahasanya lain, mungkin ada orang mengecek bagai awak yo mengecek, awak yo bercikon yang pandainya, awak ceplos-ceplos, awak yo kasar, kau terasu keluar sekali tak dua popon dok. Tapi hati awak eloknya. Percaya tak ibu itu? Tidak, mustahil hati elok mengeluarkan yang kasar. Ya enggak Bu? Hatinya elok, tapi keluar yang kasar di mulutnya. Woi, kembali lah kau geser kembali saya. Mungkin enggak orang elok seperti itu hatinya. Jadi kalau orang yang elok tadi Bu, pastinya mengecek elok pula. Dia dapat lo kalau dia. Dari situ kita bisa melihat hati seseorang. Allah yang menuntun kita gitu. Jadi untuk itu latih. Nah, itulah Allah mengecek. Pasti nyoburuak di dalam. Nyoburuak di dalam, buruak keluar. Pasti ada. Jadi itu ibu-ibu itu bergantung kepada ibu masing-masing. Kalau ibu ingin hati ibu elok, perbaiki terus. Baca Roma pelon hati Bu. Baca Roma pelon hati.
Membersihkan hati baca apa? Istighfar, zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tidak mudah wa kerasa rusuh, tidak mudah emosi. Jadi ibu-ibu mana yang lah terlanjur tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosi, perbaiki. Karena waktu masih ada, bukti waktu masih ada, Bu, kita masih hidup. Kita masih hidup, berarti masih ada waktu diberikan Allah untuk memperbaiki diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.